Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini pertemuan kita yang ke-6. Oke, saya buka dulu. Sampai tanggal 17 Mei. Oke, materinya. Oke, pertemuan hari ini sesi ke-6 ya. Kita bahas tentang consumer behavior, customer service, dan advertising. Nah, ini evolution digital economy ya, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau dulu zamannya apa, agricultural ya, zaman tukar menukar barang gitu ya, transaksinya. Kemudian kita masuk ke eh, eranya revolusi industri ya di tahun 1800-an. Kemudian masuk di 1900-an udah era penerbangan ya, semua bisa dijangkau by the air ya. Kemudian masuk di tahun 2000, masuk ke eranya global economy. Kemudian arah kemari sudah ke digital economy. Mungkin di tahun 2020 itu udah eranya artificial intelligence. Nah, ini memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun ini polanya selalu berubah gitu ya. Eh, Boleh jadi gitu kalau sekarang banyak yang diminati adalah jurusan-jurusan IT ya, yang berkaitan dengan information technology. eh, mungkin kalau kita bicara 100 tahun lagi, itu akan berubah lah, atau 20 tahun lagi itu akan berubah lagi gitu ya. Wacana sekarang gitu ya, anak-anak SD udah mulai belajar bahasa pemrograman gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat iklan-iklan di sosial media gitu, ada program yang eh, khusus untuk menjadi developer, tapi buat buat ini buat apa buat buat anak kecil gitu ya. Artinya apa? Artinya ke depan yang dipelajari di universitas bukan lagi bahasa pemrograman gitu ya. Eh, yang dipelajari di universitas bukan lagi cara membuat web mungkin. Yang Anda pelajari hari ini gitu ya. Kemudian nanti Anda 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, boleh jadi ilmunya sudah usang, ilmunya sudah nggak kepake gitu. Kayak saya dulu belajar
eee, COBOL gitu ya, kemudian Pascal, begitu lulus ternyata sudah nggak digunakan. Orang udah bicara, Java, dan itu selalu berkembang, selalu, growth gitu ya. Memang, eee, ilmu pengetahuan, khususnya di, teknologi itu akan selalu berkembang. Sama juga ya dengan kondisi ekonomi, biasanya mengikuti. Kalau dulu, eee, IT itu as a support ya, IT itu hanya sebagai support bisnis, eee, di tahun 90-an, IT itu hanya berfungsi sebagai support bisnis untuk, berfungsi, melancarkan bisnis organisasi. Tapi begitu masuk tahun 2000-an, IT itu adalah enabler. IT itu memungkinkan orang untuk memunculkan suatu bisnis. Contohnya apa? Contohnya, Gojek gitu, Grab gitu. Mereka membuat aplikasi untuk memunculkan, bisnis baru. Tapi sekarang gitu eranya udah di 2025, eranya udah berubah lagi. IT is nothing gitu ya. Eee, Tanpa IT juga nggak ada masalah. Nah, banyak sekarang, perusahaan-perusahaan sudah mulai meng-outsource-kan IT-nya. Sudah menganggap IT ini bukan lagi bagian dari core business gitu, bukan merupakan bagian dari, bisnis inti perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan gitu ya, yang men-split-kan unit bisnis IT-nya. Jadi dipisahkan gitu ya. Jadi ada satu departemen IT, kemudian, dia bentuk satu perusahaan baru, nah departemen IT-nya dimasukin ke situ semua. Kerjaannya apa? Kerjaannya men-support, eee, bisnis holding-nya. Selain itu dia juga bisa ngambil pekerjaan dari luar. Dan ada beberapa perusahaan yang meng-eliminate, departemen IT-nya. Di-eliminate, kemudian gimana cara dia meng-handle, kebutuhan IT perusahaannya, dia di-outsource-kan. Jadi memang, evolution, dari, ekonomi, evolution dari teknologi itu selalu, eee, growth, selalu berkembang. Banyak sekarang orang ngambil, jurusan IT gitu ya, boleh jadi nanti 5 atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita jadi surplus tenaga IT-nya. Kalau dulu, di era tahun 80-an banyak orang, berlomba-lomba, 80-an, 90-an, banyak orang berlomba-lomba masuk, fakultas ekonomi, biar apa, biar, begitu lulus jadi businessman gitu, ternyata di tahun 90-an akhir dia oversupply. Sama kayak, sekarang nih, banyak orang, kuliah di IT, boleh jadi nanti 10 atau 20 tahun lagi oversupply. Atau boleh jadi ilmu yang Anda pelajari di kampus gitu ya, eee, nanti anak SMA udah bisa melakukannya gitu, karena waktu dia dari kecil, dia sudah diajarin bahasa, pemrograman. Nah, ini memang, kita harus menyadari ya, sebagai, orang yang berkecimpung di dunia ini, di dunia ilmu komputer, itu akan selalu growth dan harusnya never ending, learning gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, kalau kita nggak mau, ketinggalan gitu. Nah, ini consumer role, di apa, di digital economy ya, ada di dalamnya ada consumer, perceive value, kemudian ada value drive loyalty, kemudian ada consumer buy. Jadi dia bagaimana menciptakan, eee, transaksi baru dari pelanggan yang sudah ada gitu. Kemudian market driven by, consumer driven. Jadi berdasarkan, eee, berdasarkan demand-nya consumer.
demand-nya customer gitu ya, untuk memunculkan untuk menggerakkan market gitu ya. Kemudian, market respond with new technology development, dia sudah mulai beradaptasi dengan, eee, teknologi baru gitu ya. Kemudian new technology drives, new product. Ya ini yang kejadian di, Gojek, GoPay gitu ya, atau di Grab gitu ya. New technology drive new product. Kemudian new product, new technology drive the need and capability for new infrastructure. Kemudian masuk ke new infrastructure, leverage to create new and enhance, existing offering. Jadi, mengembangkan, apa, eee, kondisi yang ada gitu untuk memunculkan sesuatu layanan yang baru, untuk memunculkan sesuatu yang memang, belum pernah ada. Kemudian new offering, deliver, better and faster information and functionality. Kemudian faster and better, information functionality, create tangible, eee, time savings. Nah ini yang, hari ini mungkin, eee, kita rasakan gitu. Kemarin si, eee, pendiri Facebook, si Mark bilang, satu orang itu dengan artificial intelligence, dia bisa, setara puluhan ribu orang. Artinya apa? Artinya next gitu ya, one day mungkin, eee, ada beberapa spot-spot yang memang, pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh, manusia, suatu hari akan dilakukan oleh, eee, mesin gitu ya. Suatu hari akan dilakukan oleh artificial intelligence. Suatu hari akan dilakukan oleh, eee, non-human. Ya mungkin Anda salah satunya yang sekarang sudah memanfaatkan, AI, dan saya sendiri sudah memanfaatkan AI juga untuk pekerjaan gitu ya. Kalau kita bingung, sesuatu, eee, jadi teman jadi teman diskusi, perihal pekerjaan gitu. Kalau dulu begitu Anda kerja gitu, eee awal-awal kerja, kalau seniornya nggak mau ngajarin, ya udah, ujung-ujungnya Anda harus resign aja, Anda nggak bisa kerja. Karena apa? Seniornya nggak ngajarin. Kalau sekarang beda ceritanya. Kalau seniornya nggak ngajarin nggak masalah, Anda tinggal ngobrol aja sama AI, setting dia sebagai ahli apa gitu ya. Kemudian, gimana cara melakukan pekerjaannya, dan solusi itu keluar, gitu ya. Solusi itu bisa, keluar, solusi itu bisa, didapatkan. Kemudian dalam penelitian juga sama, dalam riset juga sama. Saya lagi ngambil, doktor gitu ya, di UI. Riset saya, sering berhubungan dengan, artificial intelligence gitu. Saat nggak ada ide gitu, nggak ada buntu nih, nggak ada ide, sekarang lagi udah mulai meninggalkan Google gitu. Ya mungkin ini era-era, saturasinya Google, dan akan digantikan oleh, artificial intelligence. Walaupun sekarang, browse-nya Google itu udah back end-nya udah basis AI gitu ya. Tapi nggak tahu apakah akan tetap bertahan ataukah digantikan dengan portal yang lain, dengan, ChatGPT kah atau dengan DeepSeek kah gitu ya. Dan uniknya gitu ya, saya sebagai pengguna, ChatGPT gitu ya, kita bisa bikin, project-project gitu ya di dalam, apa, diskusi kita. Jadi, eee, misalkan, saya bertanya tentang, berkaitan dengan pekerjaannya gitu ya, itu saya bisa bikin room sendiri tentang pekerjaan. Kemudian saya, punya riset gitu ya, ada room-nya sendiri untuk riset saya buat.
Jadi setiap saya mau bertanya, nih bertanya tentang apa nih? Riset kah? Pekerjaan kah? Atau project kah? Gitu ya. Ya udah saya masuk ke room yang sudah saya sediakan. Dan di situ ada history chat saya. Jadi kalau di ChatGPT gitu ya, semakin banyak kita berdiskusi dengan si ChatGPT, kita ngasih input ke ChatGPT gitu ya, maka dia akan semakin mengeksplor eh, apa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan gitu. Dan boleh jadi jawabannya akan lebih valid. Nah itulah fungsinya room-roomnya di ChatGPT. Room itu kayak apa? Kayak segmen-segmen di web gitu ya sebenarnya. Eh, apa? eh, Perpindahan pola web 2.0, web 4.0 gitu ya. Kemudian yang model scrolling sampai nggak habis-habis. Nah ini eranya udah berubah lagi. Kemudian masuklah ke time saving and information, functionality impact, consumer perception of value. Udah banyak saving gitu. Apalagi munculnya ChatGPT gitu ya. Eh, saya nggak kebayang mungkin kalau saya ngambil doktor eh, 5 tahun yang lalu, ya, saya harus banyak-banyak eh, di perpustakaan. Untuk apa? Baca penelitian-penelitian sebelumnya, baca buku gitu ya. Tapi dengan ChatGPT gitu ya, saya ada satu buku misalkan judulnya apa, pengarangnya siapa, terbitnya tahun berapa. Itu tinggal saya query aja tuh di ChatGPT. Saya minta intisari dari buku tersebut. Keluar tuh intisarinya gitu. Saya tanpa harus saya baca satu buku gitu. Jadi memang time saving gitu. Jadi memang kalau kita baca satu buku tuh biasanya kalau Anda apa peminat baca buku gitu ya, eh, biasanya intisari itu nggak ada di semua bab gitu ya. Kalau kita baca udah satu buku selesai, kita baru bisa menyimpulkan, oh intisarinya gitu. Dan itu butuh waktu seminggu, 2 minggu atau sebulan, tergantung pola baca kita gitu. Nah sekarang dengan ChatGPT gitu, atau dengan DeepSeek, kita bisa dapatkan itu eh, dan bisa keluar intisarinya secara cepat gitu ya. Nanti kalau kita udah baca intisarinya, baru kita baca bukunya lebih lebih nyambung ya. Karena kita udah baca kayak inilah, kayak Anda mau nonton film di bioskop gitu ya. Anda udah ngeliat trailernya dulu. Trailernya tapi yang versi lengkapnya trailer. Jadi begitu Anda baca bukunya, Anda udah ngerti arahnya gitu ya. Udah ngerti alurnya. Ya seperti itu. Jadi memang consumer role in the digital economy ini juga bergerak faster. Begitu juga nanti Anda dalam merencanakan sebuah portal gitu ya. Atau merencanakan sebuah konten gitu. Kalau dulu di zamannya Yahoo, eh, tampilan Yahoo yang segitu ramenya gitu ya. Dulu eh, search engine eh, yang paling populer di era tahun 90-an eh, sampai ke 2000-an awal itu adalah Yahoo. Banyak orang searching di Yahoo gitu ya. Email pakai email Yahoo. Baca berita di Yahoo dengan tampilan satu page-nya yang memang crowded lah. Kalau Anda pernah ke Hong Kong gitu ya, eh, mirip lah dengan reklame-reklame iklan yang terpasang di ruko-rukonya gitu ya. Itulah tampilannya si Yahoo. Kemudian masuk eranya si Google dengan tampilan eh, front end yang sederhana seperti yang Anda lihat hari ini gitu ya. Cuma ada satu eh, kotak searching di tengah, di bawah kata Google, di situ Anda tinggal searching. Kemudian sekarang muncul yang lebih powerful ya. Artificial intelligence.
muncul ChatGPT, muncul DeepSeek gitu ya. Yang konsepnya sama kayak Google, dia cuma di tengah, eee, apa yang mau Anda cari gitu ya, apa yang mau Anda diskusikan. Tapi bedanya, eee, kalau Google itu, eee, berdasarkan storage yang dia punya, sama juga sih sebenarnya AI berdasarkan storage yang dia punya. Tapi AI bisa mengembangkan, AI bisa, me-linkage gitu ya, misalkan ada pendapat para ahli, ada 4 pendapat para ahli, dan dia bisa men-summary 4 pendapat para ahli tersebut, keluarlah satu kesimpulan. Kalau Google nggak seperti itu gitu ya. Search engine Google, Anda cari pendapat ahli, ya dikeluarin tuh pendapat ahli semuanya, sesuai dengan, sumber yang dia punya. Tapi kalau, Anda menyuruh dia untuk melakukan summary dari pendapat para ahli tersebut, dia nggak bisa. Dia hanya bisa me-reverse dokumen yang sudah ada gitu. Nah ini, consumer behavior model ya, ada, beberapa perspektif ya, ada personal karakteristik ya, ada environment karakteristik, ada buyer decision, ada vendor control, ada stimuli. Jadi dari personal karakteristik, eee, sisi customer gitu ya, itu dibedakan, macam-macam, dari usianya, dari gendernya, pria atau wanita gitu ya. Usianya juga beda-beda, eee, di bawah 10 tahun, 10 sampai, 15, 15 sampai 25 gitu, 25 sampai 34 gitu. Dan itu dia punya, eee eee, perception-nya masing-masing. Dia punya, eee, value-nya masing-masing. Nggak bisa disamain gitu. Anda ngerancang, sebuah portal, sebuah web, eee, dengan tampilan yang cerah, meriah gitu ya. Kemudian customer-nya, anak-anak, kemungkinan kena gitu ya, kemakan gitu ya sama anak-anak. Tapi begitu Anda masuk ke usia 34 gitu ya, 40, 45 nggak kena, atau di usia-usia produktif gitu, kemungkinan nggak kena. Mereka lebih suka yang simple, soft, dan segala macam. Dari sisi edukasi juga sama, kemudian lifestyle-nya dia, psikologi gitu ya, knowledge, value, personality, itu beda-beda. Dan sekarang sudah mengarah ke personal malah, bukan hanya berdasarkan age, bukan hanya berdasarkan gender, bukan hanya berdasarkan etnik gitu ya, lebih ke arah personal. Karena dari masing-masing karakteristik ini, nggak semuanya tipikal gitu, nggak bisa di, generalisasi, orang yang usianya 10 sampai 25 sukanya A, nggak bisa gitu ya. Kadang dia digabungkan gitu ya, age, gender, etiknya seperti apa, education-nya gimana, lifestyle-nya gimana, psychological-nya gimana, knowledge-nya gimana, maka bisa dirumuskan, "Oh ini marketnya A, wah ini marketnya B, ini marketnya C, ini marketnya D." Lebih ke arah sana. Gimana caranya, eee, si Google itu melakukan, eee, personal karakteristik, atau mungkin si AI melakukan personal karakteristik gitu. Caranya adalah berdasarkan interaksi Anda ke internet. Interaksi Anda ke internet itu menggambarkan personal karakteristik Anda. Jadi sudah unik nih, database-nya mereka nih. Sorry, sudah unik database-nya mereka. Mungkin di mereka udah ada ID-ID-nya, udah ada nama-namanya gitu. Si imam, emailnya apa gitu ya, karakteristiknya seperti apa.
si Andi gitu ya, emailnya apa, karakteristiknya seperti apa. Fungsinya apa sih dia melakukan personal karakteristik? Fungsinya nanti, eee, berkaitan dengan, produk yang akan dia pasarkan. Jadi yang dia jual si Google ini kan ngejual iklan. Jadi begitu ada orang yang melakukan, masang iklan gitu ya, di platformnya dia, maka iklan tersebut akan diarahkan kepada, personal karakteristik tertentu, berdasarkan kriteria pengiklannya. Saya mau yang etniknya ini, gender ini, age-nya ini gitu, kebiasaannya ini gitu, dan sudah mengarah ke personal. Jadi udah nggak ada lagi gitu, Anda, eee, misalkan Anda nggak suka, eee, makan tepung gitu ya, boleh jadi seumur hidup Anda nggak akan pernah lihat, iklan tepung gitu ya, di digital. Seumur hidup Anda nggak akan menjumpai iklan tepung atau olahan tepung gitu ya, di mana? Di handphone Anda, di gadget Anda. Seumur hidup Anda nggak akan lihat itu. Anda akan lihat sesuatu yang memang Anda senang aja gitu. Makanya gampang sekarang kalau mau ngelihat, karakteristik seseorang gitu, buka aja sosial medianya dia. Munculnya apa aja tuh di dalam. Kalau munculnya misalkan, wah ini banyak, kajian segala macam, berarti dia emang orangnya agamis gitu ya. Atau nih munculnya sosial medianya, apa, bola semuanya gitu ya. Dia berarti memang, passion-nya ke sana gitu, olahraga gitu, atau yang lain gitu. Jadi memang, lebih mudah nanti melihat karakteristik, seseorang. Kemudian dari environment juga, environment sosialnya, cultural-nya, legalnya seperti apa gitu. Jadi saat Anda mendesain gitu ya, eee, Anda harus tahu nih social culture dari, eee, target market-nya. Anda harus tahu bagaimana, rules yang berlaku di sana gitu ya. Nggak bisa disamain teman-teman, market-nya US dengan market-nya Indonesia, beda. Anda buat, portal gitu ya, eee, market-nya US, eee, tapi, eee eee, nggak sesuai dengan, polanya mereka atau melanggar undang-undang, nah itu akan bermasalah. Sama kayak, Anda buat portal di Indonesia gitu ya, tapi bisnisnya, judi gitu, tangkap teman-teman, lotre gitu, ditangkap. Game, yang bernuansa judi, ditangkap Anda. Tapi kalau Anda lakukan itu di Hong Kong, di marketnya di US gitu, mungkin beda ceritanya gitu ya. Jadi memang, saat kita membuat sesuatu kita harus, mengerti aspek-aspek itu. Nah dari situ baru si buyers ini memutuskan, eee, jadi ini output-nya adalah buyer. Ada stimulinya macam-macam nih, stimulinya ada, dari marketing ada price, promotion ya, produk gitu, dari ekonomi, teknologi, politik, culture, dari vendornya, cara dia payment, gitu, cara dia bayar, cara dia, apa, eee, delivery gitu ya. Nah, buyer baru akan memutuskan dia buy or not, dia buat apa dia beli, vendornya ke siapa gitu, kapan dia harus beli, kemudian, harga berapa yang pantas, dia keluarkan, ataukah kalau dia udah beli, mungkin nggak dia melakukan, repeat purchase, pembelian ulang. Nah ini,
penjelasannya tadi ya, consumer type, organization wire itu ada government, ada public gitu ya, ada pemerintahan, ada public organization gitu ya, ada private korporasi, ada reseller, kemudian, consumer behavior view, ini kenapa sih, consumer shopping, kenapa dia harus, belanja, what does the consumer benefit, from shopping online. Kalau dulu kita bicara, 10 tahun yang lalu gitu ya, atau 20 tahun yang lalu, itu masih tabu tuh ya, kita bicara tentang online shopping ya. Kalau sekarang kebalikannya ya teman-teman ya, ngapain Anda cari, di offline gitu, di online ada banyak. Saya pernah butuh speaker aktif gitu ya, eee, saya udah browsing di internet gitu ya, di marketplace, oh ini harganya sekian, harganya sekitar, 7 jutaan lah ya, eee, karena saya punya banyak waktu gitu ya, akhirnya, saya jalan ke Glodok gitu ya. Persepsi saya adalah, saya udah tahu nih base harganya 7 juta. Kalau saya ke Glodok, harusnya paling mahal saya dapat 7 juta gitu. Ternyata beda gitu ya teman-teman. Itu dari toko ke toko gitu ya. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, mahal banget. Sampai di beberapa toko saya tunjukin, ini, di sosial media ini di marketplace ini harganya cuma 7 juta. Dia bilang, "Speknya beda kali Pak." Ya coba lihat aja speknya di penjelasannya. Dan udah ada reviewnya ya, udah banyak orang yang beli. Lihat sama gitu ya, speknya sama, garansinya juga sama gitu. Sampai toko tersebut gitu ya, dia bilang, "Pak ini saya ngambil dari, supplier-nya langsung, dari importirnya langsung. Dari importirnya langsung harganya nih nggak mungkin 7 juta gitu ya. Harganya saya beli lebih dari 7 juta. Kalau Bapak beli ke supplier langsung, 7 juta tuh nggak dapet." Jadi amazing gitu ya, apa, marketplace ini, luar biasa gitu ya. Boleh jadi barang itu, apa, import langsung gitu ya, dan biaya importnya nggak dihitung. Jadi memang, belanja harga dasarnya ya. Saya nggak tahu apakah barangnya jadi black market gitu ya, tapi garansinya resmi gitu ya. Jadi memang, ya bener anggapan gitu ya sekarang, kalau bisa online kenapa jadi offline. Variable, in the purchasing environment ya, ada social, variable, ada orang yang dipengaruhi oleh anggota keluarga, teman, rekan kerja gitu. Jadi keputusan orang, membeli sebuah produk gitu ya, kadang dipengaruhi oleh, orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin, kita salah satu, orang yang pernah, jadi korban gitu, kita membeli sebuah handphone karena kita ngelihat ada orang yang make dan kita suka gitu, bukan karena kebutuhan kita gitu ya. Jadi coba aja Anda lihat, atau Anda tanya pada diri Anda gitu ya, pasti Anda punya smartphone masing-masing, eee, coba aja Anda tahu nggak spek dari, smartphone yang Anda, gunakan? Anda tahu nggak fungsinya apa aja tuh dari handphone Anda? Anda tahu nggak, fiturnya apa aja? Kebanyakan orang gitu begitu beli smartphone, eee, dia baru beli smartphone gitu ya, ditanya tuh nggak ngerti gitu, kenapa dia beli smartphone tersebut. Bahkan, setelah 2 tahun pakai dia baru baru ngerti, "Oh ternyata ada fitur ini," gitu ya. "Oh ternyata ada, function ini." Berarti dia
eee memutuskan untuk, membeli sebuah produk itu bukan berdasarkan needs-nya dia, bukan berdasarkan kebutuhannya dia, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan orang di sekitarnya, ya. Atau juga yang, cultural ya, community, variable di mana konsumen tinggal gitu. Ini, banyak, menentukan juga gitu. Market-nya, beda-beda gitu ya. Atau other environmental, variable, ada informasi, regulasi ya, kendala hukum, faktor-faktor situasional. Contohnya apa? Contohnya seat belt gitu ya, sabuk pengaman di mobil. Kalau di tahun 90-an ya, yang punya seat belt, mobil-mobil yang punya seat belt adalah, eee, mobil-mobil mewah. Kalau mobil-mobil middle low itu MPV segala macam, nggak ada seat belt. Lalu muncul, peraturan, tiap mobil harus dilengkapi seat belt, terutama yang duduk di paling depan, supir dan, sebelah penumpang. Dan itu wajib pakai seat belt. Akhirnya apa? Semua mobil yang tadinya nggak punya seat belt, dia pasang seat belt. Biar apa? Biar nggak ngelanggar peraturan. Kalau dia ngelanggar, dendanya lumayan gitu ya, nggak pakai seat belt tuh lumayan dendanya. Akhirnya orang berlomba-lomba, memutuskan untuk membeli produk tersebut. Jadi ada regulasi gitu, ada kendala hukum, atau ada faktor-faktor, situasional. Motor juga sama gitu ya. Anda beli motor sekarang, nggak ada tuh sekarang saklar buat nyalain lampu depan gitu ya. Begitu Anda nyalain otomatis tuh lampu depannya nyala. Tapi kalau motor-motor era 90-an, itu ada saklarnya gitu. Kalau Anda nggak hidupin ya nggak nyala. Tapi kalau motor sekarang, begitu Anda starter, udah nyala langsung. Karena apa? Ada regulasinya. Setiap motor yang jalan, di jalan raya harus menyalakan lampu depan untuk menghindari adanya kecelakaan. Karena katanya banyak mobil-mobil nggak menyadari ada motor di sebelahnya. Diharapkan dengan adanya cahaya membantu, eee, si mobil gitu ya, bisa menyadari ada kendaraan yang, eee eee, di sebelahnya gitu. Jadi menghindari kecelakaan. Jadi kemudian ada, personal karakteristik, personal, difference berdasarkan, eee, usia, jenis kelamin, gitu, status perkawinan, tingkat pendidikan, etnis, ya, kemudian, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kepribadian, gaya hidup, eee eee, menentukan ya, karakteristik karakteristik, personal dari masing-masing orang. Makin tinggi dia punya pendapatan gitu ya, gaya hidupnya pasti berubah. Makin besar, pendapatannya dia, ya beda lagi gitu ya gaya hidupnya. Kalau ada orang yang, gaya hidupnya besar tapi pendapatannya kecil, wah itu yang, bermasalah. Kemudian ada, consumer purchasing, decision making ya, people play in decision making, ada inisiator, ini adalah orang yang, eee apa, selalu memulai duluan, inisiator. Dia, eee, kalau ada muncul sebuah produk, dia mau selalu yang pertama kali membeli atau pertama kali mau punya gitu. Itu adalah inisiator. Kalau influencer, nah ini banyak, sekarang nih influencer di sosial media, eee, ada beberapa yang jadi apa,
reseller gitu. Ya, ini yang mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk. Nah, kalau decider ini dia apa, untuk membeli sebuah produk dia harus eh, banyak memikirkan sesuatu ya, pertimbangannya banyak. Apakah sesuai dengan kebutuhannya gitu ya? Apakah menjawab permasalahan hidupnya gitu. Nah, dia baru decision untuk making buy gitu. Kemudian yang keempat ada buyer, makes the actual purchase. Dia hanya beli sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir ada user, ya, consume or uses a product or services. Biasanya paling rendah as a user. Five major phases of general model. Ada need identification, gitu. Eh, perlu diidentifikasi. Kemudian yang kedua ada pencarian informasi. Kemudian ada dia comparison ya, dengan produk lainnya, evaluation, cari alternatif lain gitu. Kalau kita mau beli earphone gitu ya, kita compare dengan yang lain dari sisi kualitas suaranya, kenyamanan saat digunakan dan segala macam. Yang keempat baru purchase and deliver. Yang kelima baru evaluasi. Ini kan apa, tahapan kalau Anda belajar di e-commerce kan kayak gini. Nah, how one-to-one relationship are practice gitu. Relationship as a two-way street ya. Jadi dua dua jalan. Customer information is collected and pasted in database, atau consumer profile is developed. Jadi kayak modelnya push and pull marketing gitu ya. Modelnya seperti itu. Jadi kalau yang pull gitu ya, itu dia udah punya informasi dari customer-nya. Dia punya database-nya gitu ya. Jadi begitu dia rilis sebuah produk gitu ya, itu udah langsung eee, standby buyer-nya udah ada. Tapi kalau yang eee, push gitu ya, ini beda ceritanya. Customer itu harus dipersepsikan, customer itu harus arahkan ini. Misalkan 2026 tren bajunya seperti ini, udah mulai digembor-gemborkan nih dari tahun 2025, arahnya ke sana gitu ya. Nanti marketnya baru kebentuk gitu. Marketnya baru kebentuk, dari 2006 baru dirilis produknya. Kalau dia udah punya database, udah tahu need customer-nya, dia nggak akan melakukan itu gitu ya. Dia hanya menjual sebuah produk yang sesuai dengan eee eee, needs dari personal eee, customer-nya. Tapi kalau yang harus dibentuk dulu, nah itu berbeda. Ada ada 4P marketing, ada product, place, price, promotion. Ini standar kalau Anda mau menjual sesuatu ya, syaratnya ya produknya harus punya competitive advantage, place-nya juga harus sesuai. Contohnya apa? Contohnya Anda lihat aja ya, Indomart, Alfamart gitu ya. Pasti dia ada selalu ya, selalu ada di jalur ya, orang eee, pulang kerja, bukan di jalur orang berangkat kerja. Kenapa begitu? Karena potensi orang akan mampir pada saat dia punya waktu luang.
bukan pada saat dia lagi, terburu-buru gitu ya, kemudian dia mampir untuk belanja, nggak mungkin, kecil kemungkinan. Jadi memang dia harus selalu di, jalurnya orang orang berangkat kerja, di sebelah kirinya, udah di riset gitu ya. Kemudian, jarak antara, jalanan dengan, tokonya itu kemiringannya, berapa derajat, itu sampai segitu diperhatikan. Kemudian, intensitas orang, lalu lalang dalam satu hari, ada berapa ribu kendaraan, ada berapa ratus kendaraan. Nah, dari situ dia bisa memperkirakan, eee, kira-kira customer-nya akan seberapa besar, customer-nya akan seberapa banyak, itu dari price juga menentukan. Makanya, banyak harga-harga cantik gitu ya, misalkan nih harganya 20.000, jangan buat 20.000, dibuatlah 19.900, atau harganya 50.000, jangan buat 50.000, buat tas 49.900, padahal sama-sama aja gitu, cuma beda 100 perak gitu. Dan anyway, 100 perak saat ini nggak bisa buat beli apa-apa gitu ya, atau mungkin, ada permen satu 100 perak gitu, atau Anda apa, Pak Ogah tuh itu ya, yang bantuin orang belok atau muter gitu, Anda kasih 100, eee dia masih oke atau dilempar lagi duit Anda. Kemudian yang keempat adalah promotion, tergantung dari, promosi yang dibuat. Nah, ini ada legacy marketing, versus new wave marketing. Ya, legacy marketing biasanya udah segmentation ya, kalau new wave, communalization. Kalau legacy marketing-nya ada targeting, new wave-nya adalah confirming. Ada positioning, clarifying, differentiation, udah coding gitu ya. Eee, Tadi yang marketing mix-nya, product, price, place, promotion. Di new wave-nya udah co-creation, currency, communal activation ya, conversation, udah ke arah sana. Kemudian di, legacy-nya selling dia udah commercialization. Di legacy marketing bicara tentang, brand, merek gitu ya. Kalau di new wave udah bicara tentang karakter, karakter sebuah produk. Bayangin produk ada karakternya, seberapa strong dari produk tersebut gitu, sampai ada karakternya gitu. Kemudian kalau di legacy ada service, new wave caring, beda ya service dengan caring. Kalau service mungkin, eee, customer datang di-service, dilayani. Tapi kalau caring, customer belum datang, dia sudah memberikan solusi atas permasalahan, itu udah new wave. Kemudian di, legacy ada proses, di new wave udah collaboration. Jadi yang menggerakkan, rodanya itu bukan cuma, internal organisasi, sampai ke pelanggannya itu menggerakkan di new wave marketing. Nah ini, bagaimana kita, membangun hubungan, eee B2B, ini the new marketing model ya, ini 4P, new media, chosen for the best serve gitu, customer receive, customer decide, customer decision, detail transaksi, database update, profiling ya. Nah ini udah satu mix nih ya di new marketing model. Nah ini, eranya kita sekarang personalisasi, eee eee, itu di-capture dari cookie yang memang, eee, cookie browser kita. Kita melakukan
browsing apa aja gitu. Itu yang di-push, ke kita gitu. Makanya ada kalau lihat aja teman sebelah Anda gitu ya, lihat riwayat, begitu Anda buka Google ya, lihat riwayat Google-nya udah kelihatan ya personalisasinya kayak gimana dari orang tersebut. Any major strategy used to compile, user profile. Makanya di Apple gitu ya, salah satu yang strict, salah satu yang concern mengenai isu, eee eee, personalization gitu. Eee, Apple itu pernah, menuntut, eee, di sosial media termasuk Facebook untuk tidak me-record aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Apple, karena itu masuk, PDP ya namanya, privacy data pelanggan gitu ya. Ada undang-undangnya itu di Indonesia udah ada undang-undang dan Apple menang. Makanya sekarang kalau Anda pengguna Apple gitu ya, setiap web akan melakukan, recording perihal, activity Anda atau history Anda di, digital, maka web tersebut melakukan konfirmasi. Apakah Anda bersedia atau enggak? Kalau Anda bilang yes, ya udah Anda bisa, terus menggunakan. Tapi kalau Anda bilang enggak, ya udah dia nggak bisa nge-record Anda dan Anda juga mungkin nggak bisa menggunakan. Ada beberapa web, eee, if you are not willing to, record, ya lu masih bisa menggunakan, ada seperti itu gitu. Tapi ada yang maksa juga kalau lu nggak mau ya udah lu nggak usah pakai web gua gitu, lu nggak usah pakai portal gua, lu pakai portal orang lain aja. Kalau di portal gua, semuanya di-record gitu ya, personal, activity-nya gitu. Kemudian ada collaborative, filtering ya, personalization method that, uses, customer data to predict based on formula derived from behavioral studies what other, product service as customer may enjoy. Jadi next-nya mau kayak gimana gitu, berdasarkan, prediksi data dari customer. Kemudian variasi, collaborative filtering-nya kayak gimana, ada tool based filtering, content based filtering, activity based filtering ya. Kemudian yang ketiga ada legal and ethic issue. Ini memang kita nggak bisa terlepas dari ini, legal and ethic issue. Ini sesuatu yang, mendasar gitu ya, dan ini jadi rujukan, privacy issue, permission based, personalization. Kalau kita melanggar ini, legal dan etik ada sanksinya. Sanksinya bisa berupa hukuman, fisik gitu ya, Anda dipenjara atau hukuman non fisik. Non fisik itu Anda dikucilkan. Anda nggak melanggar hukum, tapi Anda dikucilkan gitu ya sama community Anda. Kalau dulu zamannya, di apa, diekstradisi. Anda nggak sesuai, Anda diekstradisi ke other island, dipindahkan ke pulau yang lain. Kemudian ada customer loyalty dan e-loyalty ya, sekarang di era digital, eee, loyalty itu sangat minim, sangat kecil sekali. Di beberapa riset, dikatakan orang Indonesia itu, bukan customer yang loyal. Contohnya apa? Contohnya lihat aja, dulu ada apa, ada Uber gitu ya, dan terpaksa tutup karena apa? Karena customer-nya nggak loyal. Dia akan balik ya, orang Indonesia akan balik, menggunakan aplikasi tersebut kalau di situ ada promonya. Begitu nggak ada promonya dia pindah ke aplikasi lain. Ya dulu gitu modelnya, eee, sama seperti saya juga gitu ya, makan siang gitu, daripada kita keluar, spending duit banyak, kemudian, keringetan gitu ya, kita pakai promonya, layanan online.
Tadi harganya misalkan 50.000 kita cukup bayar 25.000. Tapi begitu promonya hilang, ya kita pindah ke aplikasi lain yang promo. Jadi memang, e-loyalty itu akan semakin kecil gitu. Ada yang market research, for e-commerce ya, dilihat dari tujuannya. Ini bukan, the research include gathering information dari ekonomi, industri, firms, product pricing, distribution, competition, promotion, consumer purchasing ya. Kemudian, dari behavioral. Various tools yang digunakan, bisa questionnaire ya, bisa surveyor, Monkey kah, atau pakai Google Doc kah gitu ya, atau sekarang udah ada WhatsApp, polling misalkan, telepon survei udah mulai ditinggalkan, eee kemudian ada FGD, focus group discussion. Important first to understand how group of consumer are classified. Market segmennya, misalkan geografinya, psychographic-nya, demografik, benefit-nya apa gitu ya. Nah, ini interaktif, internet based market research, kemudian ada mengidentifikasi, shift products and, trend dari customer. Nah, ini kalau survei bisa Surveyor, Web Surveyor, Monkey.com dan segala macam. Online focus group ya sekarang udah ada Zoom gitu ya. Nah, ini tracking customer movement ya, eee, dulu ada ya ini masih yang dipakai, sekarang cookie ya. Ada transaction, clickstream behavior, webhook gitu. Kita bisa memetakan gitu ya. Deliver customer, service in cyberspace. Ini customer service-nya ditinjau dari customer service, kemudian ada e-service sekarang udah berkembang apa, chatbot gitu ya, di belakangnya ada engine AI-nya. Jadi bukan hanya apa, informasi tapi dia ada olah datanya. Value chain for internet service ya mulai dari customer acquisition, customer support during purchase, customer fulfillment, customer continuance, support dan juga, customer relationship, between proses. Nah, ini ada customer service tool ya, ada web page-nya kayak gimana, email, sekarang ada, apa, Canva dan segala macam. Nah, ini metrik pengukurannya, eee kemudian ada web ads-nya kayak gimana, eee, minggu kemarin 2 minggu yang lalu saya udah pernah share, eee, tentang iklan-iklanan atau tentang periklanan atau cara masang iklan di Facebook gitu ya. Interaktif marketing ya, pemasaran yang memungkinkan konsumen untuk, berinteraksi dengan penjual. Internet advertising, terminologi, ada ad view, button, page, click, CPM, hit, visit, CPR, dan segala macam. Why internet advertisement? Ya, well educated, high income internet user are desired target for advertiser. Internet is by far fastest growing communication medium. Kemudian advertiser are interested in a medium with such potential reach, reach-nya besar gitu ya, dan potensinya, pasti besar juga. Ini ada cost, richness of format, personalization ya, banner, dan juga benefit of, banner ad. Kemudian ada limitation of banner ads ya, high cost, click ratio, declining, click ratio ya macam-macam Anda bisa batasin apa aja, personalisasinya yang mana. Ini advertising in chat room, sekarang banyak orang, menggunakan WhatsApp ya, dulu
tahun 90, tahun 2000 itu masih, Yahoo Messenger, YM namanya. Itu, apa, eee, the big user. Ini summary. Ini exercise-nya, nggak perlu dijawab, bisa nggak perlu dikumpulkan. Kemudian di minggu ke-6, oh iya, saya stop share. Di minggu ke-6 ini ada tugas, oh tugasnya belum saya buka ya. Oke, saya buka dulu. Oh ini grupnya diabaikan aja nih, grup yang lama. Nah ini Anda jawab, mengapa penting menggunakan, setiap tahapan proses dalam mengambil keputusan? Apa alasan menggunakan online marketing di Indonesia? Nah, nanti Anda jawab, di Word boleh, nanti jawabannya tinggal dikumpulkan. Ini deadline tanggal 17 Mei. Ini 2 mega. Oke, restricted nggak ada. Nah, oke. Oke, teman-teman jangan lupa nanti, mengerjakan, eee, kuis dan tugasnya. Ini mayoritas baru 7 orang, ya kuis 1 7 orang, kuis 2 7 orang, kuis 3 udah 8 orang yang mengerjakan, kuis 4 8 orang, kuis 5 6 orang. Wah, kuis 5 siapa ini belum mengerjakan? Jangan sampai ketinggalan, sampai tanggal 16 Mei terakhir. Lewat dari itu Anda, tidak bisa submit. Oh, kuis 6-nya udah ada yang ngerjain ya, ada 3 orang, oke. Nah, minggu depan kita akan, review materi, kemudian minggu depannya lagi, eee, lusanya lagi, masuk ke pekan UTS ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. UTS bagaimana sistemnya? Minggu depan saya jelaskan, teknis UTS-nya ya, teman-teman. Minggu depan kita rekaman, nanti Anda bisa simak rekaman untuk teknis, pelaksanaan UTS gitu ya. Kemudian khusus mata kuliah saya buat teman-teman yang, ada masalah administrasi, silakan ikut aja dulu gitu ya. Kalau Anda bisa ngurus izinnya ke bagian administrasi lebih baik, tapi kalau, Anda belum sempat, ikut aja dulu, ujian saya gitu ya. Jangan jadikan menghambat Anda untuk ujian. Tapi nanti setelah ujian Anda, silakan urus administrasinya. Biasanya, eee, nilainya nggak bisa di-preview gitu kalau administrasinya belum selesai, eee tapi setidaknya Anda udah ujian gitu ya. Jadi jangan, woro-woronya di akhir semester gitu ya. Ini nilai udah keluar Anda bilang, "Pak mau ujian UTS belum, Pak UTS saya belum selesai Pak, apa, UTS saya belum UTS." Udah selesai penilaian gitu ya. Ya jangan seperti itu. Jadi saya maunya, di mata kuliah saya Anda waktunya ujian Anda ujian gitu ya. Saya pasti buka ujiannya. Teknisnya biasanya saya buka di e-learning. Jadi buat Anda yang, eee, selesai administrasi atau belum selesai administrasi bisa mengerjakan gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya ada. Izin Kalau nggak, bertanya Pak, ya silakan. eh, kalau kita berkaca di Indonesia ini Pak mengenai manajemen gitu, kalau misalnya sebuah company udah mempunyai manajemen yang bisa dibilang bagus gitu secara teknologinya juga, tapi dengan kondisi perekonomian negara yang sedang terjadi saat ini Pak, kalau misalnya kita berkaca di Indonesia gitu, itu seberapa besar sih Pak ngaruhnya Pak? Maksudnya ketika company itu sudah mempunyai manajemen yang bagus secara teknologi juga, tapi keadaan perekonomian negara yang nggak menentu seperti saat ini tuh seberapa pengaruhnya gitu Pak? Ya, jadi memang kondisi ekonomi ya, seperti yang terjadi sekarang gitu ya, eh, pasti sangat mempengaruhi kondisi bisnis gitu. Bergantung sama demand-nya nanti bisnisnya tersebut gitu ya. Eh, nggak melulu teknologinya bagus, bisnisnya akan baik-baik aja, nggak juga gitu ya. Eh, Saat ini boleh jadi hampir semua bisnis terdampak gitu ya. Eh, Anda udah dengar banyak PHK sana sini gitu ya. Dan bahkan menimpa orang-orang IT gitu ya. Yang katanya demand-nya tinggi, resource-nya masih sedikit, ternyata kena PHK juga. Karena ternyata susah cari kerja juga gitu. Jadi memang pasti terdampak karena memang eh, sekarang hampir semua lini kena gitu ya. Semua lini bisnis, daya beli juga turun. eh, Otomatis banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, ya salah satunya yang ekstrimnya adalah mengurangi SDM itu untuk menyelamatkan organisasi juga gitu. Kalau dia nggak ngelakuin itu, eh, konsekuensinya bisnisnya tutup. Jadi memang kalau kita tinjau dari sisi corporate, eh, ujungnya kan adalah revenue. Revenue, eh, bagaimana meningkatkan revenue atau bagaimana mempertahankan revenue. Mempertahankan atau meningkatkan revenue caranya dua gitu ya. Meningkatkan penjualan atau memperkecil cost. Cost itu ada SDM, biaya gaji, biaya yang lain-lain, operasional dan segala macam. Kalau demand-nya kecil, otomatis penjualannya akan kecil. Kalau seperti itu keadaannya, optionnya cuma satu, yaitu mengurangi cost. Mengurangi cost bisa menghemat gitu, menghemat pemakaian listrik, menghemat pengeluaran gitu ya, dan yang lain-lain. Salah satunya menghemat apa SDM. Jadi memang SDM-SDM yang nggak perlu bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau nanti Anda belajar value chain, rantai nilai gitu ya, itu ada primary activity, ada support activity. Nah, kalau primary activity itu langkah terakhir. Jadi kalau Anda eh, jadi value chain ini adalah aktivitas yang ada di perusahaan gitu ya. Kalau ada di primary activity, kerjaan Anda gitu. Anda bekerja di perusahaan dan secara bisnisnya Anda masuk di primary activity. Kemungkinan besar akan aman gitu ya. Tapi kalau Anda ada di support activity, nah ini yang akan di eliminate kemudian atau akan dihilangkan. Eh, Otomatis itu akan berdampak ke kita gitu ya. Kalau eh, kita nggak mau ada di era itu, ya Anda bisa buka usaha, dan buka usaha juga sekarang lumayan sulit juga ya dengan kondisi ekonomi yang seperti ini ya. Eh, ini akan mempengaruhi daya beli juga. Jadi memang eh, sekarang bergantung kepada kreativitas Anda dan kejelian Anda dalam melihat peluang gitu ya. Dan
nobody safe gitu ya. Even Anda yang sebagai ASN gitu ya, PNS, eh, sudah banyak yang WFH juga beberapa karena penghematan anggaran, dan itu berdampak juga ke sektor-sektor yang lain. Penghematan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada sektor perhotelan gitu ya. Dulu banyak disewa buat ruang meeting, FGD dan segala macam, sekarang udah nggak ada. Itu juga berdampak ke sektor-sektor yang lain. Pastinya seperti itu gitu. Jadi eh, ekonomi itu sangat menentukan ya, menentukan eh, eh, manajemen perusahaan ke depannya gitu. Ya bersyukur Anda kalau perusahaannya saat ini so-so gitu ya, berjalan seperti biasa, nggak ada pengurangan, eh, pastikan kinerjanya nggak turun. Ya. Kalau kinerja Anda turun, eh, kondisi lagi seperti ini ya otomatis nanti bisnisnya akan bermasalah gitu. Seperti itu, Doni. Oke Pak, Di- berpengaruh sekali ya Pak, meskipun eh, perusahaan udah menerapkan manajemen yang bagus juga. Iya Berarti pasti. eh, tergantung dengan ekonomi di suatu negara juga ya Pak. Iya betul. Memang eh, nggak ada perusahaan yang mau rugi. Bahkan kalau tahun ini untungnya lebih kecil dari tahun kemarin, itu perusahaan nggak mau gitu. Minimal ada lebihnya lah, walaupun sedikit. Nah itu dicari lebihnya yang kayak gitu gitu. Kalau dia nggak bisa memperbesar pendapatan, ya dia kecilin pengeluaran. Dan sekarang udah banyak orang yang terkena ya, terdampak. Jadi ya sabar-sabar aja. Memang kalau lebih dalam lagi nanti bicara tentang siklus ekonomi, eh, kita ada di era itu, era perubahannya itu. Jadi ada setiap eh, saya lupa waktu itu 100 tahun sekali gitu ya. Itu akan ada perubahan siklus ekonomi. Di setiap 100 tahun sekali itu nanti ada orang-orang yang memang eh, muncul sebagai eh, winnernya gitu ya. Ada orang-orang memang sudah dikondisikan sebagai winner gitu ya. Tapi di siklus 100 tahun ini ada orang-orang yang tanpa direncanakan ternyata dia keluar sebagai winner. Nah itu eh, kita ada di siklus perubahan itu gitu ya. Nanti mungkin sampai 2050 siklus itu akan terjadi. Jadi eh, dari hari ini gitu ya, dari sampai 25 tahun atau 25 tahun ke depan lah ya, eh, kondisinya akan seperti ini, kemungkinan fluktuatif ya kan kayak gini. Jadi lumayan lumayan berat, tapi ya orang hidup pasti ada rezekinya gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.